Strategi apa yang akan digunakan puasa dalam pembelajaran? Berarti ada sesi praktik juga ya. Dari tujuan yang ingin dicapai tadi, strategi yang digunakan adalah demonstrasi dan praktik langsung. Oke, nah dari sini nanti mungkin ada yang ingin dikembangkan Bu Aisyah di kelas atau pembelajaran apa atau pengembangan diri apa yang ingin dikembangkan di kelas? Berarti hal yang ingin dikembangkan dari anak-anak dari segi keterampilannya adalah keterampilan memanfaatkan bahan bekas untuk daur. Terus kemudian dari prosesnya anak-anak bisa presentasi gitu ya Bu. Oke, nah mungkin hari ini ada RPP yang sudah disiapkan sama Ibu. Oh iya, mungkin boleh saya lihat atau mungkin nanti filenya bisa dikirim ke saya. Sebelum kita nanti pembelajaran saya akan membuat dari RPP-nya, nanti kita coba lihat di kelas. Oke, semangat Bu Aisyah, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Nanti mungkin saya mengganggu sebentar di kelasnya untuk supervisi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal berapa anak-anak?
harus ditebang semua, dibuat kertas. Pohonnya dari apa? Jadi apa pohonnya? Bumbang. Jadi apa pohonnya kalau ditebang semua? Makan kayu. Jadi kertas. Kira-kira pohonnya masih banyak apa tinggal sedikit kalau bisa? Oke, tinggal sedikit. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mencegah habisnya pohon? Oke, menanam. Kita tidak menebang sembarangan. Terus apa lagi? Yang melarang penebangan liar. Terus sekarang yang kita buat itu adalah cara kita untuk menjaga kelestarian pohon, yaitu menggunakan kertas daur ulang. Sekarang kita akan membuat kertas daur ulang. Sebelumnya kita lihat dulu video cara membuat kertas daur ulang. Diam. Next kita butuh kertas bekas, jika kalian bisa lihat sendiri. Next kalian butuh ruang cuci piring. Ini opsi ada. Di sini aku pakai pewarna makanan. Terus di sini juga nanti aku bakal kasih dried flowers. Next aku tambahin gold flash buat nanti hiasannya. Yang paling utama kalian butuh frame. Ini tuh frame khusus untuk kertas ya. Ada saringan. Kayak saringannya dulu. Dan ini udah sempurna. Dan kayak gini nanti buat taruh kertas yang udah kita cetak pakai ini. Oh iya, kalian juga butuh air. Oke? Jadi itu aja alat dan bahan. Akhirnya dipotong-potong dulu kecil-kecil. Dan dipotong dulu ya, nanti kita potongnya Selesai ya. setelah videonya. Oke, jadi ini kertasnya udah kecil-kecil kayak gini. Ini udah benar. Gimana pelajaran hari ini? Setelah tadi kalian belajar cara membuat kertas daur ulang, sekarang Bu Aisyah punya 3 tugas. Kalian bisa pilih salah satu dari tugas ini. Yang pertama, kalian bisa membuat gambar cara membuat kertas daur ulang. Misalnya kan suka gambar, biasanya boleh pakai cara itu. Atau yang aku nggak bisa gambar, aku tulis tangan aja boleh. Misalnya cara membuat kertas daur ulang itu bahannya apa saja, jelaskan. Cara pembuatannya bagaimana? Kan tadi kalian sudah mencoba ya. Kemudian yang punya rasa percaya diri yang tinggi kayak Davina, Bu aku mau tak buat video boleh. Boleh nanti Davina jelaskan cara membuatnya.
Salam Ibu. Ya, terima kasih. Kemarin saya diizinkan untuk melihat ketika Bu Aisyah mengajar. Terima kasih kembali. Iya. Menurut Bu Aisyah setelah kemarin saya ada di kelas, kira-kira mungkin ada yang mau diceritakan setelah ditemani belajar itu bagaimana perasaannya? Yang jelas pertama, ya, jangan cerita kita ditemani mungkin, tapi apa ya, jadi lebih termotivasi lagi juga di sisi lain, karena kan saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Oh iya. Kalau menurut Bu Aisyah dari kemarin pembelajaran yang dilakukan bersama anak-anak itu mungkin ada langkah-langkah atau kegiatan dari pengembangan diri yang diharapkan itu yang sudah tercapai atau ada yang mungkin belum tercapai mungkin? Insya Allah sudah semua gitu. Mungkin ya sempat kan kondisi anak-anak juga sempat ada yang kurang kondusif sedikit, seperti serobot-serobotan kan sudah lupa ya. Anak-anak soalnya. Iya. Ya cuma itu aja sih masalahnya. Iya, tapi secara tujuan yang ingin dicapai kemarin sudah tercapai. Anaknya memang aktif sekali sampai lari sana lari sini, saking semangatnya mau bikin kertas daur ulang. Nah, dari target yang sudah direncanakan dari Bu Aisyah ada yang tercapai dan beberapa yang mungkin belum. Nah, untuk alokasi waktu yang ditetapkan kemarin sudah sesuai atau mungkin melebihi dari target, Bu? Melebihi. Jadi ada yang sebenarnya kan untuk waktu pengerjaan kertas itu kan nunggu keringnya lama. Jadi Iya. sempat saya suruh bawa pulang aja. Terus ada kalau tidak satu anak itu kan butuh waktu yang lama. Jadi udah coba kan nanti dikerjakan di sekolah contohnya. Coba sekarang kalian bikin. Ya, berarti apa itu dilanjutkan di rumah ya, karena keterbatasan waktu nunggu kering tadi. Nah, ketika saya mengamati Bu Aisyah ketika mengajar, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang jelas Bu Aisyah kemarin sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dituliskan di RPP, mulai dari pembukaan, inti, hingga penutupnya. Langkah-langkah yang sudah tercantum di situ sudah dilakukan. Hanya ada beberapa saja yang menjadi catatan ya. Yang pertama kemarin ketika pembukaan. Nah, ketika pembukaan saya melihat Bu Aisyah itu menggilir anak-anak untuk menyiapkan di depan. Nah, di sini saya lihat anak-anak itu sudah diajak untuk berani tampil, nah, terus memimpin kelasnya, terus kemudian juga ada tepuk semangat di awal dan anak-anak menyampaikan yel-yelnya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa anak-anak itu berani ya kemudian mereka itu juga sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya dari awal, mereka diajak bersemangat bersama. Namun saya tidak melihat Bu Aisyah menanyakan siswa yang tidak masuk. Nah, bagaimana pendapat Bu Aisyah tentang catatan saya di pembukaan pembelajaran kemarin? Untuk siswa yang tidak masuk itu biasanya kan infonya lewat WA. Jadi memang sebenarnya karena nervous saya lupa pertama. Nah, terus untuk catatan anak-anak yang tidak masuk itu biasanya saya lihat di WA, terus saya cross check di kelas. Formalnya gitu. Iya, karena anak-anaknya saking semangatnya ada yang kelupaan akhirnya. Nih. Terus yang selanjutnya di kegiatan inti. Kemarin saya sudah melihat Bu Aisyah melakukan tanya jawab. Kemarin Bu Aisyah menayangkan video berupa pembuatan kertas bekas ya, jadi kertas daur ulang. Nah, di situ di video itu Ibu juga menggali pengetahuan anak dari video yang tampil itu dengan tanya jawab, dan anak-anak saya lihat juga merespon. Terus kemudian selain tanya jawab terkait materi, Ibu juga sambil menjelaskan meskipun di video tersebut sudah ada penjelasannya. Di sini poin positifnya itu pembelajarannya Ibu sudah menuntun sesuai dengan filosofinya KHD yang dikehendaki, yaitu menuntun. Terus kemudian pembelajarannya pun juga menyenangkan. Terus anak-anak itu
ada yang di indoor, ada di outdoor. Jadi mereka memilih sesuka mereka, yang senyaman mereka untuk mengerjakan di dalam atau di luar ruangan. Nah, kemudian tapi di situ yang saya lihat ibu ketika melayani anak-anak itu saya belum melihat ibu melakukan penilaian, penilaian proses pembuatan atau mungkin kalau evaluasi mungkin karena keterbatasan waktu ya, tapi secara proses saya belum melihat. Nah, bagaimana dengan itu ibu? Ya, karena kalau yang itu memang biasanya saya praktik-praktik gitu. Karena kan menangani anak-anak itu nggak bisa sambil saya sambil menilai. Iya, karena masih kecil, kelas kecil ya. Nah, berarti di situ kemarin sudah tampak ada apa itu? Ada diferensiasi ketika pembelajarannya. Terus di penutup pembelajaran ibu menjelaskan bentuk penugasan yang bisa dipilih anak-anak. Boleh mereka membuat pelaporan dalam bentuk gambar, tulisan atau video yang tentang video pembuatan kertas daur ulang itu. Di sini nampak pembelajarannya diferensiasi, saya lihat diferensiasinya di produk akhirnya nggih. Terus kemudian namun yang belum saya lihat adalah ibu tidak merefleksikan atau menanyakan umpan balik perasaan perasaan anak-anak kemarin sudah tampak ketika ibu bilang gini, bagaimana hari ini, apakah kalian senang? Nah, itu perasaannya sudah ditanyakan, umpan balik dan refleksinya mungkin belum ada. Nah, bagaimana pendapat ibu tentang itu? Ya, kemarin belum ada. Terlewat. Nah, jadi secara keseluruhan menurut pengamatan saya dalam waktu pembelajaran kita 2 JP kemarin itu pembelajaran itu sudah berdiferensiasi. Terus kemudian yang saya lihat sudah diferensiasi di produknya. Untuk media atau diferensiasi kontennya menurut saya masih disamakan video semua ya. Terus kemudian untuk prosesnya juga sama, mereka membuat dengan cara yang sama, namun hasil akhirnya digunakan. Itu sudah menunjukkan diferensiasi. Terus kemudian di awal ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran sama penilaian yang akan digunakan. Terus kemudian juga belum tampak kegiatan penilaiannya, serta di situ pembelajaran sosial emosionalnya sudah muncul di awal pembelajaran juga di akhirnya. Nah, tapi belum ada kegiatan menyimpulkan di akhir pembelajaran. Nah, mengenai catatan saya yang saya sampaikan itu, apakah ibu mungkin ada pendapat atau mungkin masukan atau bagaimana? Karena nervous ya, ada yang terlewatkan ya. Nah, apa nanti kalau di RPP-nya insya Allah sudah menjadi semua. Nah, dari semua yang saya amati bersama ibu tadi, terus kemudian ada target yang sudah terpenuhi, ada yang belum, mungkin ada hal-hal yang sudah berjalan baik dari pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Saya kalau dari segi ini ya, kerjasamanya meskipun itu seharusnya tugas individu tapi anak-anak tetap bekerja sama, itu mungkin refleksinya di situ. Kemudian anak-anak juga ternyata hanya dengan video saja mereka itu sudah bisa, nggak harus maksudnya saya tetap mendampingi tapi mereka mencoba sendiri pun ternyata bisa loh, ternyata mereka nggak bisa itu melalui. Oh ya, dari mereka sudah bisa tapi ibu tetap mendampingi itu saja sudah mencerminkan pembelajarannya yang berdasarkan filosofi tadi yang menuntut itu tadi. Terus kemudian ada poin plus yang muncul padahal di ibu tidak direncanakan, berarti secara otomatis karena pembelajaran diferensiasi itu tidak harus dikonsep dari awal, artinya secara ngalir pun bisa. Jadi mereka bebas mau bekerja kelompok atau mungkin bekerja bersama timnya. Nah, yang jelas di situ penguatannya di pembelajaran ibu tadi, diferensiasi yang muncul, kemudian sosial emosional yang muncul. Kalau ada hal-hal yang masih kurang, mungkin ya karena memang ngopeni anak-anak kecil itu memang lebih banyak
mengalihkan perhatian. Nah, tapi di sini sudah bagus pembelajarannya. Nah, itu. Terus kemudian mungkin ada hal yang ingin yang hari ini masih belum terpenuhi, mungkin kedepannya ada yang direncanakan untuk dikembangkan lagi. Mungkin kalau kemarin ini kan hanya menggunakan kertas, yang tadi bisa saya tambahkan seperti bahan yang lain. Oh, jadi memperkaya diferensiasinya ya. Terus kemudian untuk rencana tindak kedepannya setelah hasil hari ini mungkin ada keberlanjutannya. Kertas ini kan sudah seperti nah, itu ternyata ada hubungannya dengan tema 4. Tema 4 itu anak-anak ada seperti mengekspresikan perasaan kepada orang tua. Oh. Dibuat kartu untuk hari ini. Oh, jadi memanfaatkan hasil produk hari ini ya. Oh, berarti untuk rencana kedepannya pengembangan diri yang dilakukan adalah pemanfaatan dari itu tadi ya, dari hasil produk hari ini. Iya ya. Terus mungkin untuk rencana yang akan Ibu lakukan itu tadi, mungkin saya bisa beritahu tujuan apa yang tidak dicapai dari pemanfaatan itu tadi. Kalau tujuannya ya yang pertama untuk melestarikan lingkungan. Jadi anak-anak juga tidak buang-buang kertas. Ya, anak-anak kecil kan suka sobek-sobek kertas. Jadi berarti anak-anak tahu kalau ternyata kertas yang kita sobek-sobek atau kertas yang sudah kita pakai itu bisa digunakan kembali loh. Iya, jadi dari produk itu kedepannya akan terpakai lagi. Jadi setelah dari kertas bekas didaur ulang, bukan jadi sampah, akhirnya termanfaatkan lagi. Kalau boleh tahu ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu kembangkan itu nanti seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya ya saya lihat dari ini kreativitas anak. Terus kalau dari sikapnya kan dari kerjasama. Rencananya akan dibuat tugas individu atau berkelompok? Mungkin kalau yang harus ucapan itu pastinya individu. Karena dimanfaatkan untuk selanjutnya diberikan ya. Nah, berarti di sini kita butuh ada pihak-pihak yang mendukung. Nah, kira-kira pihak-pihak yang mendukung ini tadi nanti siapa? Paling murid jadi saya nanti minta bantuan wali murid. Selain itu kan anak-anak juga yang ada tugas video itu kan pasti melalui bantuan orang tua juga untuk merekam. Tetap anak-anak yang sendiri. Ya, minimal idenya mereka sudah ada sendiri, dibantu dengan wali murid. Nah, kira-kira tema 4 ini nanti materinya tentang itu. Nah, untuk pemanfaatan produk ini di tema tadi berapa ya Bu ya? Tema 3. Nah, di tema 3 untuk dimanfaatkan di tema 4. Rencananya waktunya nanti akan dimanfaatkan kapan ya? Mungkin ada saya bertepatan dengan hari itu. Oh begitu. Ya, jadi pas momennya. Oh, jadi sebenarnya di luar pembelajaran ya, tapi tetap bisa termanfaatkan sebagai kartu ucapan di momen-momen seperti itu. Oke, baik. Untuk pengembangan diri yang akan direncanakan saya kira cukup bagus. Jadi ada kesinambungan antara materi sebelumnya dengan keberlanjutan setelahnya. Nah, untuk rencana ini saya mendukung sekali. Semoga apa yang sudah direncanakan Ibu di materi ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Terus kemudian target dan standar atau ukuran keberhasilannya nanti bisa tercapai. Ini kalau untuk yang tadi di kelas lah. Kalau untuk Ibu sendiri mungkin dari pembelajaran di kelas tadi mungkin ada yang mau dikembangkan mungkin, atau tadi yang target-target belum terpenuhi seperti diferensiasinya mungkin, atau apalagi yang mungkin akan Ibu mungkin perbaiki atau kedepannya nanti. Ya mungkin saya perlu ini ya lebih teliti lagi dengan step-stepnya. Itu kan banyak yang lewat, banyak yang seharusnya kan secara ini kan harus untuk ya. Iya, jadi evaluasi untuk diri sendiri ya. Betul. Sudah dikonsep tapi pas eksekusinya bisa di luar dari rencana awal. Oke. Terima kasih Bu Aisyah untuk waktunya. Semoga semakin ke depan pembelajaran di kelas Ibu semakin menarik dan menyenangkan, dan untuk Ibu secara pribadi semakin lebih profesional ke depannya dan tetap bisa mendampingi anak-anak
sesuai dengan cara mereka belajar yang menyenangkan. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Isa.